Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah SPD dari SDN 1 Purawinangun, Kecamatan Suranenggala, akan menyampaikan diseminasi hasil tugas 1 dengan praktik coaching dan mentoring dalam bentuk video pembelajaran. Dalam video pembelajaran kali ini, saya terlebih dahulu akan memaparkan ringkasan materi. Pertama, pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Yang kedua, beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif antara lain multimedia, mobile learning, interactive whiteboard, collaborative learning, dan game-based learning. Berikut ini merupakan pemaparan mengenai teknologi pembelajaran interaktif. Yang pertama ada multimedia. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran secara visual dan audiovisual. Yang kedua ada mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dan yang ketiga ada interactive whiteboard. Interaktif whiteboard itu adalah papan tulis yang digunakan oleh guru yang memungkinkan guru dan siswa itu dapat menulis dan menggambar serta menampilkan gambar dan video di interaktif whiteboard tersebut. Teknologi pembelajaran interaktif selanjutnya adalah collaborative learning dan game-based learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa berinteraksi, berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mencapai tujuan belajar yang sama. Dan yang terakhir yaitu game-based learning. Game-based learning itu sendiri merupakan pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Pembelajaran interaktif itu memiliki beberapa keuntungan ketika kita menerapkannya di kelas. Yang pertama adalah untuk meningkatkan motivasi siswa. Siswa itu menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Siswa itu nanti akan terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga mereka merasakan langsung bagaimana pembelajaran itu dilakukan oleh mereka. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan kognitif. Siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi ketika menerapkan pembelajaran interaktif. Yang keempat ada memudahkan pemahaman materi pelajaran. Siswa itu akan lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran dengan menggunakan pembelajaran interaktif. Selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas dan memfasilitasi pembelajaran mandiri. Nah, siswa itu dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran dan siswa juga dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Itu adalah beberapa keuntungan ketika kita nanti akan menerapkan pembelajaran interaktif di kelas kita. Setelah penyampaian diseminasi tugas 1 kepada rekan-rekan guru di sekolah saya mengambil highlight dari diskusi ketika proses coaching dan mentoring dilakukan setelah pelaksanaan diseminasi tugas 1 tersebut. Yang pertama adalah seberapa penting melakukan pembelajaran interaktif. Yang kedua, model mana yang cocok digunakan di kelas 3. Yang ketiga, mengapa tertarik dengan pembelajaran interaktif. Dan yang keempat, bagaimana langkah ke depannya setelah mengetahui tentang pembelajaran interaktif. Ketika proses pelaksanaan coaching dan mentoring di sekolah, saran dan kesimpulan yang dapat diambil adalah diharapkan pembelajaran interaktif ini dapat diterapkan di seluruh kelas dan bermanfaat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Berikut ini akan ditampilkan dokumentasi dari pelaksanaan diseminasi tugas 1, kemudian pelaksanaan coaching dan mentoring, dan yang ketiga ada foto-foto ketika pelaksanaan diseminasi dan coaching mentoring tersebut berlangsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih
konsep pembelajaran interaktif. Tujuan utama dalam konsep pembelajaran interaktif yang pertama adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Karena melalui konsep pembelajaran interaktif, ASN itu dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan up-to-date, serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang tugasnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan problem solving dalam situasi interaktif. Nah, ASN itu dapat berlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dimilikinya dengan menerapkan pembelajaran yang interaktif sehingga dapat mengembangkan keterampilan problem solving kita. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas kinerja dan meningkatkan interaksi sosial. Yang terakhir adalah meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Apa itu pembelajaran interaktif? Nah, di sini pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Nah, konsep ini itu melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelasnya. Jadi dalam pembelajaran interaktif itu siswa itu tidak akan pasif karena dia nanti berinteraksi selain dengan gurunya, dia juga berinteraksi dengan bahan pelajaran yang akan mereka dapatkan di kelas. Kemudian pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu juga sebenarnya sudah melakukan pembelajaran interaktif, namun mungkin tidak semua metode digunakan. Yang akan saya bahas sebagian besar mungkin sudah tahu dan sudah pernah digunakan oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada multimedia, ada mobile learning, ada interactive whiteboard, ada collaborative learning, dan yang kelima adalah game based learning. Dari kelima metode ini, kemungkinan yang sering dipakai oleh Bapak Ibu adalah multimedia. Interactive whiteboard kita sebenarnya sudah punya, tapi tidak terlalu efektif untuk digunakan. Tidak terlalu efektif, belum maksimal digunakan. Terus ada collaborative learning dan game based learning, tapi ini masih jarang digunakan. Yang pertama adalah multimedia. Nah, salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif adalah memungkinkan guru untuk menggambar video dan audio untuk menyajikan materi pelajaran. Nah, hal tersebut itu ada di multimedia. Apa aja contohnya? Ini adalah presentasi PowerPoint. Nah, ini yang sering digunakan oleh Bapak Ibu ketika pembelajaran yang mungkin mudah untuk dilakukan, untuk diterapkan karena masih basic. Yang kedua adalah video pembelajaran. Video pembelajaran itu guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran dari YouTube. Kemudian bisa digunakan dari Canva juga. Yang kemudian memperlihatkan cara-cara atau tugas-tugas dalam melaksanakan praktikum misalnya. Yang ketiga, animasi. Animasi dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami. Nah, yang keempat adalah gambar. Gambar juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami atau membantu siswa untuk memperlihatkan dan mengingat materi pelajaran. Yang kedua adalah mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan menggunakan perangkat mobile atau biasa kita sebut smartphone atau tablet. Nah, aplikasi yang ada di mobile learning yang pertama adalah aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran berupa latihan dan memantau kemajuan siswa. Yang kedua ada mobile website. Mobile website itu menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan dan memantau kemajuan siswa. Yang ketiga ada e-book atau buku elektronik biasanya kita sebut. Nah, biasanya kalau buku elektronik kan mudah dibawa-bawa yang karena ada di HP siswa tersebut. Kemudian yang keempat ada game based learning. Game based learning dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.
Yang ketiga adalah interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard ini adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar serta menampilkan gambar dan video. Namun dalam interaktif whiteboard ini dibutuhkan software interaktif, internet, dan pengenalan tulisan tangan. Ini masih belum maksimal diterapkan di sekolah kita karena kebutuhan sumber daya manusia yang belum memahami bagaimana menerapkan interaktif whiteboard tersebut. Yang keempat ada collaborative learning. Nah, ini juga sering digunakan oleh kita karena mudah untuk dilakukan, tidak semuanya menggunakan alat karena ini hanya untuk mengkolaborasikan siswa, jadi membuat suatu grup, bisa juga dalam luring atau daring. Kalau dalam daring itu ada grup messaging apps atau aplikasi pesan grup seperti WhatsApp, ada juga di di Google. Terus ada memungkinkan kolaboratif dokumen editing. Nah, ini Google Drive, Google Doc itu untuk bekerja sama dalam daring. Kemudian ada virtual meeting, itu biasa kita gunakan Zoom atau Google Meet. Kemudian yang keempat ada sosial media. Nah, sosial media itu merupakan platform yang dapat digunakan untuk berbagi pengetahuan oleh siswa maupun guru. Contohnya ada di Facebook, di TikTok juga bisa, mungkin di Instagram. Yang kelima ada game-based learning. Nah, game-based learning merupakan pendekatan pelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Dalam pembelajaran game-based learning itu berlangsung melalui pengalaman bermain atau permainan itu sendiri. Contohnya ada kalau biasa digunakan di kelas 6 itu pernah menggunakan quizzes. Kemudian ada juga word wall, ada juga yang crossword yang kayak teka-teki silang. Nah, itu sebenarnya mudah untuk dibuat, hanya saja memang memerlukan waktu yang lebih dalam pembuatan game tersebut. Dan kendala yang kedua adalah perangkat yang dimiliki anak, karena tidak semua anak mempunyai handphone. Nah, keuntungan dari pembelajaran interaktif adalah yang pertama, meningkatkan motivasi siswa. Siswa jadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa sehingga siswa juga lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kognitif. Karena dalam pembelajaran interaktif, siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Yang keempat adalah memudahkan pemahaman materi pelajaran. Karena siswa merasa belajarnya itu senang, jadi pembelajaran juga dapat dipahami dengan mudah oleh mereka. Yang kelima adalah meningkatkan kreativitas. Dengan menggunakan pembelajaran interaktif, siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Untuk pembahasan materi yang saya dapatkan ketika di kelas seperti itu, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Yumi yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan mentoring dan coaching mengenai materi pembelajaran interaktif. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan mengenai pembelajaran interaktif bersama dengan guru yang lain di SDN 1 Kawilangun. Nah, dari penjelasan itu apakah ada sesuatu yang mengganjal atau yang ingin ditanyakan dari Bu Yumi? Ya, baik. Untuk saya pribadi ya, di kelas saya dalam mengajar mau menanyakan, kadang anak-anak itu di kelas tuh lebih cenderung diam atau bahkan kadang mungkin karena sudah, apalagi udah ada di akhir jam pelajaran itu cenderung bosan dan seperti minta pulang. Itu kira-kira apa yang
identik dengan bermain dan belajar. Kalau misalkan anak cepat bosan, mungkin harus diterapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Contohnya adalah pembelajaran interaktif. Nah, kalau pembelajaran interaktif itu adalah sebuah konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi antara guru, siswa, dan anak pelajaran. Jadi siswa tersebut nanti bisa terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga anak itu tidak akan cepat bosan. Nah, mungkin hal tersebut atau pembelajaran tersebut dapat diterapkan di kelas agar anak tidak cepat bosan. Berarti ada pembelajaran interaktif ya Bu. Untuk pembelajaran interaktif sendiri itu apa aja nih Mbak? Ada beberapa model belajar interaktif. Yang pertama ada multimedia, yang kedua ada collaborative learning, yang ketiga ada game based learning, yang keempat ada whiteboard. Jadi kayak semacamnya interaktif whiteboard. Dan yang kelima ada mobile learning. Nah, itu dalam kelima model pembelajaran itu ada perbedaannya masing-masing. Nah, kalau misalkan di kelas rendah dan di kelas tinggi juga bisa digunakan, tapi dalam lima model tersebut ada yang bisa digunakan di kelas tinggi, ada yang digunakan di kelas rendah. Berarti metode pembelajaran interaktif ada 5 yaitu multimedia, mobile learning, interaktif whiteboard, collaborative learning, dan game based learning. Nah, di antaranya 5 itu kira-kira yang cocok untuk kelas 3 itu apa Bu untuk metodenya? Kalau kelas 3 itu berarti anak juga bisa terlibat langsung juga ya, walaupun tidak memegang gadget secara langsung. Nah, bisa menggunakan multimedia. Multimedia itu ada namanya PowerPoint, ada bisa kita menampilkan video pembelajaran yang diambil dari YouTube, atau enggak kita memang merekam sendiri. Misalkan cara membuat es krim yang kita buat di rumah, kemudian nanti ditampilkan di depan anak-anak melalui video pembelajaran yang kita buat. Ada juga animasi bergerak yang biasanya juga menyenangkan kalau buat anak kelas 3, itu bisa digunakan. Gambar pun juga bisa digunakan. Oh, berarti sangat asik sekali ya Bu ya untuk apa namanya pembelajaran saat ini yang interaktif, yang dulunya juga harus apa ya, kalau itu tuh harus ikutan IT-nya harus maju ya Bu. Berarti kalau yang untuk dulu kan masih gaptek-gaptek itu udah ketinggalan zaman berarti ini. Iya, kalau misalkan menurut saya memang guru itu harus selalu belajar. Jadi mengikuti, karena pendidikan itu mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan gurunya tidak mengikuti perkembangan zaman tersebut, nanti kita akan kalah dengan muridnya, dan mungkin pembelajaran juga tidak akan sinkron antara guru dengan murid. Akhirnya tujuan belajarnya Tidak tercapai. Nah, kalau misalkan dari yang saya terangkan tadi, kira-kira menurut Ibu, mana nih yang mau diaplikasikan di kelas 3 yang membuat Ibu menarik, itu yang mana? kayaknya lebih ke multimedia ya Bu.